selamat datang di podcast Bening. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya, mungkin sudah beberapa saat nggak ketemu ya. Dan hari ini saya disertai oleh sahabat saya, namanya Dewi Minangsari. Selamat datang Dewi. Selamat jumpa Bu Dami dan salam kenal. Iya, jadi Dewi dan saya ini ceritanya we have gone a long way ya, karena kita teman SMA. Iya. Sama-sama dari SMA 1 Semarang. Ini sekalian promosi nih. Promosi SMA 1. Iya. Oke. Sehat Dewi? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Teman-teman kalau masih ingat ya, podcast Bening ini kan ketika dilahirkan itu kan sebetulnya ada arti dari bening ya. Yang pertama memang bening dalam arti clear, clarity ya. Kemudian kedua, bening merupakan sebuah singkatan bersama hening. Wow, baru tahu juga saya. Bagus. Nah, dalam kesempatan ini memang kita akan mempunyai sebuah tema baru untuk serangkaian podcast berikutnya bersama-sama dengan Dewi sebagai co-host. Jadi untuk ini saya dan Dewi akan ngobrol ya, ngobrol, diskusi, dan mungkin kalau ada narasumber akan kita undang narasumber, kalau nggak kita berdua aja gitu ya. Nah, tema besarnya adalah bening menatap jiwa, dan ini adalah ide dari diskusi sama saya, Dewi dan Lydia. Kemudian lahirlah tema bening menatap jiwa. Nah, sebelum kita ngobrol yang lain-lain, kita perlu nanya nih sama Dewi. Jadi ini kira-kira apa ya bening menatap jiwa? Ini konteksnya apa, terutama dalam menyikapi kehidupan ini. Jadi mungkin kalau Dewi mau menjelaskan dulu nih, bening menatap jiwa ini apa ini? Iya, waktu kita membahas mengenai tema kita, sebenarnya kita berbicara atau saya diperkenalkan oleh Dami mengenai CTSS, dan kebanyakan itu kan para saintis yang mengobservasi dunia luar gitu. Nah, waktu itu juga Dami menyinggung tentang kerusakan alam, kerusakan tata kota, dan hubungan-hubungan kebijaksanaan yang selalu ke arah ekonomi ya, tidak mementingkan alam manusia lagi, atau alam. Nah, terkait dengan itu, saya terpikirkan mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Itu kan, Dami, terkait juga dengan kerusakan yang ada di dalam diri kita. Jadi tadi saya waktu berangkat ke sini, sebagai contoh ya, saya diantar oleh Lydia, teman satu tim kita, itu mobilnya baru parkir nunggu di lampu merah, itu tiba-tiba sudah ditabrak oleh seorang pemuda, jadi pintunya rusak. Nah, maksud saya dampak dari mungkin si laki-laki yang mengendarai motor ini tergesa-gesa, nggak sabar, padahal itu mandek, dia tabrak atau tidak sadar. Ini kan dari proses dalam yang membuat dia tidak sabar sehingga menyebabkan kerusakan luar gitu, maksud saya ya kaitannya. Nah, bening menatap jiwa juga terkait dengan aktivitas manusia. Katanya kan bening itu jernih. Memang untuk menatap jiwa, kalau keluar kita mungkin perlu teleskop atau apa, tetapi untuk masuk ke dalam itu dibutuhkan kebeningan. Apa yang menyebabkan kita tidak bening itu biasanya adalah hati yang banyak dilukai oleh pengalaman-pengalaman, relasi dan orang lain atau masa kecil kita. Contoh orang yang banyak dilukai, susah untuk merasakan cinta. Seberapapun kita memberikan kasih dan cinta, itu nggak pernah cukup. Keren ini, kita ngomong cinta nih ya. Jadi ternyata cinta itu merupakan bagian yang penting yang perlu digali, dipahami dalam kita menghadapi dunia luar itu juga ya. Untuk bisa mengobservasi sesuatu lebih dalam, clear, memang butuh
kebeningan hati. Dan kalau kita memang sampai ke dalam ketika menatap jiwa, sebenarnya menatap itu baru awal, Dami ya. Nanti barangkali tema-tema selanjut kita akan bicara tentang menyelam jiwa. Oke. Iya, kita bicara seperti itu, Dami. Iya. Cinta ya, saya boleh ambil cinta nih ya. Jadi kalau saya sebagai seorang saya selalu menyebut diri saya seorang ecologist gitulah ya. Seorang ecologist yang memang saya sangat care tentang konservasi, ya, tentang alam dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan saya menjalani kegiatan-kegiatan konservasi, saya sering merasa kemudian ketabrak gitu ya dengan aspek ekonomi yang tadi disebutkan oleh Dewi itu. Dan berkali-kali kayaknya selalu kalau sudah dihadapkan ya, kalau orang mengatakan ya tapi kita harus berpikirkan tentang kesejahteraan masyarakat, kita harus memikirkan livelihood, itu seolah-olah kemudian ekonomi atau uang itu menjadi penting nomor satu, dan alam itu harus dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Nah, menurut saya ini ada sesuatu pandangan yang salah ketika kita memisahkan antara alam yang boleh dieksploitasi untuk kesejahteraan manusia. Harusnya kan kita sebagai manusia itu kan bagian dari alam. Nah, itu kenapa saya tadi ngomong cinta. Jadi suatu hari saya pikir, jangan-jangan kenapa kerusakan alam ini kita terjadi terus-menerus, karena rasa cinta kita kepada alam itu belum utuh. Saya nggak mau bilang tidak cinta ya, I don't want to judge ya. Tapi jangan-jangan kita sendiri di dalam memahami rasa cinta itu, kita kurang paham apa itu rasa cinta. Kira-kira gimana, Bi? Wow, jadi itu benar, Dami. Ketika kita atau kebanyakan program pembangunan atau proyek dan sebagainya, kecenderungan untuk mengeksploitasi alam lebih dari yang cukup. Dan Dami mengatakan karena kurang cinta pada alam. Cinta ini. Jadi cinta ini apa ini? Gini, jadi cinta itu sebetulnya harus bicara tentang pengalaman dulu. Pengalaman cinta itu waduh, berat nih. Pertama-tama adalah kalau kita mencintai, kita terhubung dengan orang lain. Kita mudah sayang, kita mudah berelasi, menyatu. Nggak terputus-putus. Kalau kita sakit hati, kita terputus, kecenderungannya memutuskan sebuah hubungan. Nah, terkait dengan soal lingkungan dan sebagainya, itu sama dalam arti gini, kalau kita tidak mencintai diri kita, sebenarnya lebih ke sana ya pengalaman cinta. Kalau kita sudah umur dewasa, tetap mengandalkan pengalaman cinta dari luar, itulah yang disebut semacam kita ada sesuatu yang stuck di dalam. Pengalaman cinta dari luar, apa itu maksudnya? Misalnya, saya hanya bahagia kalau saya dicintai oleh Dami. Saya bahagia kalau saya dicintai oleh pasangan saya, dan bahkan saya mencari jodoh orang yang mencintai saya. Kecenderungan pada umumnya kenapa kita menikah atau punya partner. Karena soalnya dia cinta kok sama saya. Walaupun dari situ kemudian saya juga cinta pada orang itu, tapi kan ada triggernya juga. Atau suasananya enak di luar, orang-orang menerima saya maka saya senang. Jadi cinta yang kita alami itu tergantung aspek luar. Dari aspek luar, ya, paham ketika dewasa. Tapi sebetulnya harusnya justru harus sumbernya dari dalam. Nah, banyak orang setelah dewasa tidak bisa terus mencari cinta di luar sana. Ada apa dengan cinta? Ada bilang gitu. Arjuna mencari cinta misalnya gitu. Kenapa orang dewasa kemudian seperti terobsesi mencari cinta? Cinta kan rasanya nyaman. Coba kalau Anda mengalami dicintai, nyaman, enak, happy. Itu semua kalau kita tidak mengalami cinta itu, kita mencari penggantinya dari aspek-aspek lain ya, barangkali ekonomi dan sebagainya. Nah, yang saya mau bicarakan adalah karena saya latar belakang saya sebagai orang yang belajar human development dan kemudian juga
menjadi teman curhat dari banyak orang, teman-teman yang ingin tumbuh, saya melihat bahwa ketidakmampuan orang mempunyai sumber cinta dari dalam karena ada sesuatu yang stuck di dalam jiwanya. Oke. Karena pengalaman dilukai, saya bahkan tidak bisa melihat keindahan di luar. Itu juga banyak proses. Orang yang hatinya cinta bersumber di hati, indah sekali melihat luar itu indah. Ya kan, Dani? Nah, untuk bisa seperti itu, kita kan harus memulihkan itu yang udah stuck, udah terluka di dalam itu. Itu sebabnya kita bicara tentang bagaimana menatap jiwa. Menatap jiwa kalau nggak bening, masih blur gitu, nggak kenal juga apakah jiwa saya punya luka atau tidak. Kadang-kadang orang merasa oke, baik-baik saja dalam hidup. Padahal sebetulnya dia terputus hubungannya dengan diri sendiri pun lingkungan. Oke. Jadi di sini ternyata yang perlu kita kita sadari gitu ya, atau aware lah ya, bahwa cinta itu harusnya dari dalam. Sumbernya dari dalam. Kita tidak mencari cinta dari luar, tapi kita justru melihat ke dalam, lihat ke dalam jiwa, dan cinta itu akan muncul dari dalam. Iya. Oke, gimana Wit? Oke, nah jadi sekarang saya mau ngomong nih, apa hubungannya dengan transdisiplin? Nah ya, jadi izinkan saya sedikit ya Wi ya, ngobrol tentang transdisiplin. Jadi gini para pendengar maupun pemirsa ya, kami di CTSS ya, kita selalu kan mengatakan pusat kajian transdisiplin ya. Nah setelah berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun ini transdisiplin pusat kami lahir, kami makin sadar bahwa di dalam transdisiplin, salah satu aspek yang penting di dalam transdisiplin adalah hati. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang interdisiplin, multidisiplin, kita menggabungkan beberapa disiplin ilmu, ya apakah biologi dengan kimia, biokimia, biologi dengan informasi, bioinformatics dan sebagainya, itu interdisiplin. Ketika kita bicara tentang transdisiplin, it is not merely just about sekumpulan disiplin, tetapi bagaimana kita memahami ilmu tersebut, kemudian kita melakukan transcending. Transdisiplin adalah transcending among disiplin. Jadi kita naik ke atas, transcendence, kita lebih memahami dan memaknai disiplin itu. Dan untuk itu kita perlu hati. Nah, kemarin podcast yang sudah ada cukup banyak, jadi silahkan ditonton ya, podcastnya udah macam-macam banget sekarang. Nah, podcast-podcast yang ada itu lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang kaitannya keluar itu tadi. Tentang climate change, tentang energy, tentang electric vehicle, agriculture, itu adalah permasalahan dalam kehidupan. Tetapi CTSS selama ini belum menyentuh hati. Nah, oleh karena itu kemudian saya mikir, saya punya sahabat yang dulu pernah memiliki jadi di radio ya, di Prambors ya. Smart FM. Smart FM. Apa itu Dewi punya? Saya punya program Woman Who Loves Life. Woman Who Loves Life. Beautiful. Iya. Perempuan jadi yang mencintai kehidupan. Perempuan yang mencintai kehidupan, dan ini menurut saya penting banget ya. Ya terutama karena perempuan itu kan melahirkan, perempuan punya anak. Jadi cinta itu memang, saya nggak mau bilang cinta itu milik perempuan, bukan ya. Tapi cinta dan perempuan itu menyatu banget. Transdisiplin dan cinta itu juga menyatu banget gitu. Karena kita melihat alam itu harus dengan hati. Jadi selama kita selalu pakai rasio, pasti akan sulit mencapai transdisciplinarity. Karena dengan transdisiplin itu kita harus menurunkan ego, kita memahami orang lain, permasalahan orang lain, kita meletakkan diri kita di posisi orang itu, melihat kacamata dari orang itu. Jadi kan berarti kita harus berani shedding our clothes, kita berani membuang kulit kita, berusaha melihat menjadi orang itu. Itu adalah transdisiplin. Dan untuk itu ternyata saya mikir, apa sih yang masih kurang di CTSS ini? Ternyata itu adalah masalah hati.
kelihatannya ya kedengarannya itu memerlukan sikap empati barangkali ya. Betul. Jadi berada di situasi orang itu untuk bisa memahami kondisinya sehingga dan kita tidak terbawa dengan situasi mereka. Betul. Karena itu bisa mentransenden. Nah, transcendence, dan itu adalah rahasia dari sustainability. Jadi ketika kita bicara tentang keberlanjutan, apa sih yang disebut pembangunan berkelanjutan? Apa yang disebut dengan pertanian berkelanjutan? Jadi arti berkelanjutan, sustainability itu apa? It has something to do with your heart. Ya. Nah, jadi untuk podcast berikutnya memang kita akan banyak berbicara ke dalam, ke jiwa, karena itu adalah bagian dari transdisiplin. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa podcast ini bernama Benih Menatap Jiwa. Gitu. Jadi mungkin untuk pendahuluan kita cukup segini dulu ya. Jadi terima kasih Dewi. Terima kasih Dami. Terima kasih Widya. Terima kasih Lydia. Kita juga ada teman di sini. Kapan-kapan kita undang. Dan sampai ketemu lagi di episode pertama dari Bening Menatap Jiwa.